Baik teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya kembali. Kali ini kita akan membahas algoritma sorting. Kemarin kita atau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang searching, mencari. Kali ini sorting, mengurutkan. Jadi struktur data itu kadang kita butuh pengurutan. Ya, contohnya ketika kemarin kita mau membahas tentang uh, binary search, itu datanya harus urut terlebih dulu baru bisa di search gitu kan. Atau contoh misalnya kalian bikin nomor urut otomatis yang ada di Microsoft Excel gitu kan, ya dari 1 sampai sekian ya kan, kemudian kalian order by ascending atau descending gitu kan, dengan cepat itu bisa dikerjakan. Nah, di dalam algoritma dan struktur data itu ada banyak sekali metode-metode yang digunakan untuk pengurutan. Nah, secara teori, tujuan dari pengurutan dalam struktur data itu sangat penting, terutama untuk data bertipe data numerik ataupun karakter. Nah, pengurutan sendiri dapat dilakukan secara ascending, urut naik, atau descending, urut turun. Ya, jadi kalau ascending itu naik, descending itu turun. Nah, pengurutan, sorting, itu adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak, sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Ceritanya gitu. Contoh, ada data acak seperti yang Anda lihat di layar, 56813250 ya, diurutkan secara ascending maka 123 dan seterusnya sampai 25. Diurutkan secara descending maka 25, 10, 8 sampai angka 1. Nah, itu adalah model model pengurutan ascending dan descending. Nah, metode-metode sorting itu ada banyak. Ada bubble sort, ada insertion sort, ada selection sort, ada quick sort, ada merge sort, radix sort, cell sort, dan masih banyak lainnya. Kalian bisa search nanti di Google. Nah, saya akan masuk yang pertama dulu, bubble sort. Ya, bubble itu seperti gelembung-gelembung udara yang dia akan naik dan dia akan turun. Ya, diberi nama bubble karena proses pengurutannya secara berangsur-angsur bergerak berpindah ke posisi yang tepat seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas yang berbeda. Bubble sort mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Jadi kalau data sekarang 1, data berikutnya 3, 1 dengan 3 itu dibandingkan. Jika 1 dan 3 tadi ya, elemen sekarang itu lebih besar dari elemen berikutnya, maka kedua elemen itu ditukar jika ascending. Ya, 1 dengan 3. Gitu. Jika elemen sekarang lebih besar, kalau ascending, maka nanti ditukar. Jika elemen sekarang lebih kecil dari elemen berikutnya, maka elemen tersebut akan ditukar jika pengurutannya descending. Ya, kita langsung aja ke contoh supaya kalian tidak rumit ya. Saya sudah bukakan papan tulis saya. Saya punya data di array saya 85176. Saya mau sorting ini menggunakan bubble sort. Ya, bubble sortnya seperti apa? Untuk mengurutkan data 85176 ini. Baik, kita akan melihat teman-teman secara ascending ya. Jadi urut dari kecil ke besar. Prinsipnya adalah membandingkan data sebelumnya dengan data sekarang dengan data setelahnya. 8 bandingkan dengan 5. 5 bandingkan dengan 1, 1 dengan 7 dan seterusnya. Sampai nanti kalau dia lebih kecil karena ascending berarti nanti pindah. Ya, jadi prinsip yang pertama adalah membandingkan. Prinsip yang kedua adalah memindahkan data. Jadi yang pertama dibandingkan 8 dengan 5 seperti apa bandingannya. Kemudian kalau dia lebih besar atau lebih kecil maka akan dipindahkan. Nah, prinsip memindahkan itu seperti prinsip saya ngomongnya seperti tiga wadah ya. Sebentar, saya carikan wadah dulu. Oke. Tara, Tara, bahannya sudah ada di sini. Baik teman-teman, ini contoh ilustrasi ya. Bagaimana sih
pengurutan itu atau memindah itu. Anggaplah ini saya punya 2 data. Ini 8. Saya pakai hand sanitizer, angka yang lebih besar. Kemudian ini 5. Ya, 8 dengan 5 seperti yang Anda lihat di slide ini ya. Ini 5, saya gambarkan pakai ballpoint warna biru ini. Ini. Nah, pertama prinsip bubble sort itu membandingkan. Karena kita mau ascending, berarti kan nanti istilahnya kita akan memindah. Karena ini lebih kecil, ya 5 ini kan jadinya gini nanti. Yang pertama 8 dengan 5 dibandingkan. Yang kecil siapa? Yang kecil 5. Kalau 5 maka dipindahkan. Nanti jadi 5, 8, 1, 7, 6. Karena kita membandingkan elemen yang pertama ini. Ceritanya seperti itu. Nah, ini 8, ini 5. Ya, ini 8 yang lebih besar, ini 5. Berarti kita harus memindah atau menukarkan data. Ini kan indeks ke 0, indeks ke 1 ya teman-teman ya. Ini mau pindah gini. Pertanyaan saya, ya simpelnya kan gini. Ya, tapi di dalam struktur data kan nggak bisa ya model apa namanya satu tempat gini diisi oleh 2 data gini. Nggak bisa. Jadi kalau saya mau menukarkan 8 dengan 5, ya supaya menjadi bisa 5 menjadi 5 dan 8 gini, maka caranya adalah saya butuh wadah baru. Nah, ini ada toples, ini wadah baru. Ya, ini wadah baru teman-teman. Caranya adalah jika ini lebih besar daripada ini, maka yang besar ini saya titipkan dulu ke sini, ke wadah baru. Nah, gini kan. Ini variabel baru, wadah baru di luar array ini. Misalnya namanya adalah temporary. Jadi ini variabel temporary. Jadi langkah pertama adalah memindah, ini adalah langkah pertama memindah ya. Ini saya tulis X masuk ke temporary, masuk ini. Otomatis X-nya kosong, ya enggak? Yang ini kan kosong otomatis. X-nya kosong. Maka X plus 1 itu ini. Masuk ke X, pindah ke X. Ke X. Sudah pindah ke sini. Langkah ketiga, temporary masuk ke X plus 1. Nah, ketukar kan? Ketukar ya. Nah, ketukar kenapa? Karena kita membutuhkan satu variabel baru namanya variabel temporary. Jelas ya konsepnya ya, teman-teman. Untuk memindahkan atau menukarkan. Ya, ini memindah atau tukar posisi. Ceritanya seperti itu. Oke, sekarang kita akan langsung ke contoh ini tadi. Tahap 1. Ya, saya punya data seperti ini, 85176. Saya copy di sini ya datanya. Maka tahap yang pertama, ini saya kembalikan lagi seperti semula. 8 dengan 5 saya bandingkan. Yang lebih besar mana? 8. Maka 8 ini harus pindah, harus tukar posisi dengan 5 karena 5 lebih kecil. Nah, caranya gimana? Caranya 8 masukkan dulu ke temporary. Oke, masuk ke temporary. Jebret. Lalu yang di X plus 1, si 5 ini, ya, 5 ini pindah ke X. Ini. Ya. Masuk ke X. Lalu yang di temporary ini masukkan ke X plus 1. Jebret. Nah. Oke, jadinya 5, 8, 1, 7, 6. Oke. 5, 8 sudah. Sekarang 8 dengan 1. 8 dengan 1. Gede mana teman-teman? Gede yang 8. Sehingga 8 dengan 1 ini harus berpindah. Satunya harus geser ke sini. Ya enggak? Oke, 1 geser ke sini caranya gimana? Ya, 8-nya ini tadi. Ya, 8 kan gini ya. 8, 1. 8-nya pindah ke temporary. Gini, oke. Terus 1-nya pindah ke posisinya 8.
Terus yang dari temporary masuk sini. Jadinya gimana? 5, 1, 8, 7, 6. Oke. Tahap berikutnya, 8 dengan 7. Sorry. 5, 1, ini tadi berapa? 8, 7, ini ya. Oke, tahap berikutnya, 8 dengan 7. Tukar enggak? Tukar. Kalau tukar berarti gimana jadinya? 5, 1, oke, tukar ya tadi ya, pakai temporary tadi, 7, 8, 6. Oke, langkah selanjutnya, 8 dengan 6. Tukar enggak? Tukar. Berarti jadi 5, 1, 7, 6, 8. Oke, tahap 1 selesai. Kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap 2. Tahap 2, kita starting point-nya ini teman-teman. Ya. Starting point kita adalah 5, 1, 7, 6, 8. Kita mulai dari depan lagi. 5 dengan 1. Ya, 5 dengan 1. 5 lebih besar. Berarti dengan 1. 1 harus pindah posisi ke 5, ya enggak? Oke, 5-nya taruh di temporary, sini, ini. Terus, 1-nya pindah ke posisinya 5. Dari temporary, angka 5 pindah ke posisinya 1. Betul. Jadi, 1, 5, 7, 6, 8. Oke. 1, 5 udah ya. Sekarang 5, 7. Tukar enggak? Enggak, karena yang kecil sudah berada di posisi sebelah kiri. Berarti benar. Berarti ini tetap ya. Tetap. Terus sekarang 7 dengan 6. Tukar enggak? 7 dengan 6 tukar. Ya. 7-nya di sini, 6-nya di sini. Berarti 7 buang ke temporary dulu. 6 pindah ke posisi 7. Yang dari temporary masuk ke 7 ini tadi masuk ke posisinya 6. Sehingga jadinya 1, 5, 6, 7, 8. Oke. Berikutnya 7 dengan 8. Pindah enggak? Enggak ya. 7 dengan 8 ini sudah pas. Berarti saya dapat final result di sini 1, 5, 6, 7, 8. Saya masuk ke tahap 3. Saya masuk ke tahap 3. Dicek lagi. 1 dengan 5 sudah oke. Sudah oke. 5 dengan 6 sudah oke. 6 dengan 7 sudah oke. 7 dengan 8 sudah oke. Berarti posisinya sudah sorting. Sudah urut. Ya, sehingga kita bisa dapat 1, 5, 6, 7, 8. Nah, ini tadi model bubble sort. Ya, bubble sort itu tahapnya adalah membandingkan, kemudian memindahkan dengan model seperti ini tadi. Gitu ya teman-teman ya. Kalau masih bingung bisa diputar lagi videonya. Oke, sekarang kita akan masuk ke implementasi di bahasa C. Jadi 85176 ini teman-teman, ini akan kita jadikan array. Jadi seperti ini ya. Anda lihat di codingan ini. Jadi saya punya data ukurannya 5, 8, 5, 1, 7, 6. Lalu saya punya X dan Y, ini nanti sebagai iterasi perulangannya. Lalu variabel temporary tadi sebagai toples sementara untuk perpindahan tadi. Ya, baik. Anda lihat di sini, for X sama dengan 0, X kurang dari 5, X plus plus. Lalu Y adalah Y dari 0, Y kurang dari 5, 5 ini panjangnya ini, dikurangi X. Kalau X-nya 0 berarti 0, 5 kurangi 0, 5 dikurangi 1, 4. Ya, berarti kita sampai di sini ya, sampai di indeks ke-4 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti sampai ke 6 ini. Lalu di sini dibandingkan if data Y berarti data indeks ke-0, 8. Lebih besar dari Y plus 1, 5. Ya, kalau dia lebih besar, maka temporary diisi oleh data Y. Ya, 8 tadi dititipkan di temporary.
kemudian otomatis posisinya data Y ini diisi oleh data Y plus 1, ini, diisi oleh si 5, kemudian 5 ini nanti diisi oleh temporary, ya, ditukar seperti itu. Oke, perulangan jalan masuk ke X-nya 1, berarti 5, 5 dengan 1. Bandingkan lagi sampai akhirnya 1 dengan 7, kemudian 7 dengan 6. Ya, seperti itu dan seterusnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di sini. Ya. Akhirnya nanti kalau sudah semua kita cetak data yang sudah urut di sini. Ya, tadi datanya 85176, kita coba run. Nah, ini jadi 15, 6, 7 dan 8. Gitu contoh simpelnya, nanti saya kasih codingnya ini untuk Anda pelajari lebih lanjut lagi teman-teman. Baik, selanjutnya adalah tugas, ya, tugas lagi. Ya, untuk sorting ini kita akan buat tugas kelompok. Tugas kelompok adalah membuat video animasi atau presentasi, terserah kalian mau pakai PowerPoint atau pakai apa, untuk menjelaskan bubble sort itu seperti apa, insertion itu seperti apa, selection itu apa, quick itu seperti apa, merge itu, radix cell, atau metode sorting yang lain. Saya persilahkan ke kalian. Nanti satu kelompok milih salah satu ini. Satu topik hanya boleh 2 kelompok. Ya. Jadi satu topik hanya boleh dipakai 2 kelompok. Ya. Kelompoknya jumlahnya antara 4-5 orang. Ya, maksimal 5 orang. Jadi silahkan Anda buat itu. Nanti isi dari videonya saya jelaskan di Google Classroom seperti apa. Intinya nanti kalian akan mempresentasikan, terserah kalian mau pakai PowerPoint atau kalian pakai Prezi atau kalian pakai animasi lain, ya. Pokoknya dibuat semenarik mungkin. Cara kerjanya insertion itu seperti apa, ya. Kalau kalian pilih quick sort itu seperti apa, kalian jelaskan itu, ya. Kemudian waktu pengumpulannya kapan dan seterusnya nanti akan saya umumkan di Google Classroom. Jadi kalian kerjakan tugas yang sorting ini. Ini waktunya panjang. Kalau yang tugas searching tadi memang waktunya 1 minggu seperti biasa. Tapi kalau sorting ini nanti akan kita kumpulkan di akhir semester. Jadi kalian buat dulu konsepnya seperti apa nanti, kemudian kalian buat animasinya atau infografis atau apalah gitu ya. Yang penting nanti ada penjelasan dan itu bisa dipelajari oleh semuanya. Gitu ya. Untuk teknisnya nanti kita atur di WA Group atau di Google Classroom. Gitu teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua.